A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuhu wal yaktub bainakum katibun bil adl. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Shadaqallahul Adzim. Quran Surah Al-Baqarah 282. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dede Komala, mahasiswa Universitas Islam Darussalam Ciamis, program studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Fokus pembahasan kita hari ini adalah mengenal salah satu pilar terpenting dalam keberlangsungan lembaga pendidikan, yaitu sumber dana operasional dan laporan pembiayaan pada satuan PAUD. Nah, kita akan mengupas bagaimana mengelola anggaran secara efektif agar kualitas layanan pendidikan tetap optimal namun tetap akuntabel secara administratif. Apa sih pentingnya manajemen keuangan di PAUD? Tentu sangat penting, karena untuk memastikan seluruh kegiatan pendidikan dapat berjalan dengan baik, efektif, dan berkelanjutan. Pengelolaan keuangan yang baik membantu satuan PAUD dalam merencanakan, menggunakan, serta mengawasi dana secara tepat sesuai kebutuhan. Selain itu, manajemen keuangan juga menciptakan transparansi dan kepercayaan antara pihak sekolah, orang tua, masyarakat, maupun pemerintah. Dengan pengelolaan dana yang teratur, kebutuhan operasional, sarana pembelajaran, dan pengembangan kualitas pendidikan dapat terpenuhi secara optimal. Lalu, dari mana sajakah sumber dana operasional satuan di PAUD? Sumber dana operasional pada satuan PAUD berasal dari beberapa pihak yang mendukung keberlangsungan kegiatan pendidikan. Pertama, dari dana pemerintah, yaitu bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat maupun daerah, seperti dana BOP PAUD, yaitu untuk membantu pembiayaan seperti belajar, sarana, dan kebutuhan operasional lainnya. Yang kedua, dana masyarakat, yaitu kontribusi dari orang tua, komite sekolah, atau lingkungan sekitar dalam bentuk iuran, dukungan kegiatan, maupun partisipasi lainnya yang membantu perkembangan layanan PAUD. Yang ketiga, dana hibah, yaitu bantuan dari lembaga perusahaan, organisasi, atau perorangan yang diberikan secara sukarela ataupun mendukung peningkatan kualitas pendidikan, fasilitas, maupun program tertentu di PAUD. Lalu ada pelaporan pembiayaan yang bukan sekedar tumpukan kwitansi, melainkan bentuk pertanggungjawaban. Pelaporan pembiayaan terdiri dari pelaporan internal, eksternal, dan waktu pelaporan. Pelaporan internal yaitu yang disampaikan kepada pihak dalam lembaga PAUD seperti kepala sekolah, guru, yayasan, atau pengelola. Laporan ini digunakan untuk memantau kondisi keuangan dan evaluasi penggunaan data. Yang kedua, ada pelaporan eksternal yang diberikan kepada pihak luar seperti orang tua, masyarakat, pemerintah, atau pemberi hibah. Tujuannya untuk menunjukkan bahwa dana telah digunakan secara tepat dan bertanggung jawab. Lalu ada waktu pelaporan yang mana bisa dilakukan secara berkala. Misalnya bulanan, semesteran, atau tahunan sesuai ketentuan lembaga dan sumber dana.
Ketepatan waktu pelaporan penting agar pengelolaan keuangan tetap tertib dan terpercaya. Lalu bagaimana sih syarat keuangan yang baik? Yang pertama, tersedianya BKU atau buku kas umum, buku pembantu pajak, dan buku bank. Lalu didukung bukti transaksi yang sah dan dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan. Yang terakhir, mengikuti petunjuk teknis atau bukti terbaru dari Kemendikbudristek. Untuk selanjutnya ada tantangan dan solusi. Misalnya dana sering terlambat cair. Nah, kita bisa menyediakan dana cadangan atau dana taktis agar kegiatan operasional PAUD tetap berjalan meskipun pencairan dana terlambat. Yang kedua, kurangnya kemampuan admin atau bendahara. Solusinya, kita bisa memberikan pelatihan manajemen keuangan kepada bendahara atau tenaga administrasi agar lebih memahami pencatatan dan pelaporan keuangan. Lalu, adanya bukti fisik yang hilang atau rusak. Kita bisa melakukan digitalisasi dokumen seperti scan kwitansi dan menyimpan file bukti transaksi secara digital agar lebih aman dan mudah ditemukan kembali. Nah, jadi untuk kesimpulannya, sumber dana adalah tentang strategi mendapatkan modal, sedangkan laporan pembiayaan adalah tentang pertanggungjawaban modal. Sinergi yang baik antara keduanya menjamin organisasi tidak hanya mampu bertahan secara operasional dalam jangka pendek, tetapi juga memiliki kredibilitas di mata pemangku kepentingan atau stakeholder untuk pertumbuhan jangka panjang. Singkatnya, kelola sumbernya dengan bijak, catat pembiayaannya dengan jujur. Nah, untuk itu, pembiayaan yang sehat adalah jantung dari pendidikan yang berkualitas. Dengan pengelolaan dana yang tepat, kita pastikan setiap anak mendapatkan hak belajarnya secara maksimal. Akhirnya saya Dede Komala pamit undur diri, pergi ke pasar membeli ikan. Ikan dimasak untuk sarapan. Dana PAUD mari kita rapihkan demi anak bangsa punya masa depan. Terima kasih dan sampai jumpa di channel berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, tanyakan apa saja, boleh tulis di kolom komentar. Jangan lupa share, like, comment, and subscribe.